Judul firman Tuhan hari ini adalah berkobar-kobar bagi Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, iya. Berkobar-kobar bagi Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang merindukan untuk kita terus berkobar-kobar dari hari ke hari sampai Dia datang jemput kita. Haleluya. Berapa banyak saudara yang masih berkobar-kobar dalam Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Puji Tuhan masih ada yang belum. Berarti masih ada yang tidak berkobar-kobar. Tidak dipungkiri saudara-saudara, tidak semua orang berkobar-kobar bagi Allah. Amin. Saya percaya tidak semua orang Kristen berkobar-kobar. Bahkan orang yang datang ke gereja pun bukan jaminan dia berkobar-kobar bagi Allah. Tetapi Allah merindukan every time kita berkobar-kobar bagi Dia. Roma 12 ayat 11 firman Tuhan berkata, sama-sama kita katakan 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya setiap orang percaya ada masa-masa kita masuk di dalam lembah yang kelam dan di sana kita mulai merasa jenuh, bosan, lemah, banyak. Mungkin orang ingin mundur dari Tuhan. Bahkan ada salah satu jemaat pernah WA, Pak, saya sudah bosan hidup. Saya bilang, baca firman. Kenapa ada orang bosan hidup? Firman Tuhan ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis. 10 gadis ini sama-sama menantikan mempelai. Dan sama-sama mereka menantikan mempelai dalam waktu yang lama dan akhirnya mereka semua sama-sama ngantuk, saudara-saudara. Ketika mereka sedang mengantuk, tiba-tiba mempelai itu datang dan ada suara, "Hei, bangun, mempelai sudah datang." Lalu 5 yang bijaksana, dia berlari menyongsong dan membawa pelitanya yang berisi minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh itu, mereka lari menyongsong, dia bawa pelitanya, tapi tidak ada minyak di dalamnya. Kemudian yang bodoh itu yang tidak ada minyak, lampunya sudah mulai redup. Kemudian dia lari kepada yang bijak, tolong dong berikan aku minyakmu sedikit. Lalu yang bijak bilang, no. Nanti apa buat aku? Kamu beli aja ke sana. Masih ada waktu, tidak apa-apa. Oh iya, dia lari yang membeli, saudara-saudara. Ketika dia lari beli, kemudian pintu ditutup. Dan ketika pintu tertutup, saudara-saudara, 5 yang bijaksana sudah masuk bersama mempelai. Lalu dia datang, dia ketok pintu. "Oi, bukakan aku pintu, aku sudah datang." Lalu tidak ada lagi harapan, pintu sudah tertutup untuk selamanya bagi dia. Saudara, apa yang membuat mereka bosan? Minyaknya tidak ada persediaan, saudara. Sebenarnya Yesus membuat gambaran ini adalah gambaran tentang orang percaya. Gadis itu berbicara tentang orang-orang percaya. Dan sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan sampai hari ini belum datang-datang juga, saudara-saudara. Kapan dia datang? Hanya dia yang tahu, saudara-saudara. Tapi Yesus berkata, berjaga-jagalah. Orang yang berjaga-jaga dia menyediakan minyak, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya lampunya tetap menyala. Tetapi orang yang punya pelita tidak ada minyaknya, buat apa lampu tanpa minyak?
buang aja itu pelita. Karena tidak akan bisa memberikan terang. Haleluya. Allah ingin saudara-saudara supaya kita terus naik, bukan turun. Amin. Allah ingin saudara-saudara kita pemenang, bukan kalah, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan firman Tuhan berkata, kita seperti cahaya yang semakin terang, saudara-saudara. Amsal 4:18 berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Semakin kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Semakin bercahaya, semakin terang, bukan semakin redup. Amin. Allah ingin saudara-saudara kita terus maju, kita terus maju, kita terus maju. Kita terus percaya, kita terus optimis, bukan pesimis. Haleluya. Kenapa tidak banyak orang datang ke gereja? Karena rohnya sedang redup. Haleluya. Yang membuat bertahan adalah persediaan minyak dalam buli-buli. Minyak di Alkitab selalu berbicara tentang pengurapan. Berbicara tentang Roh Kudus. Gereja tanpa pengurapan adalah gereja yang mati. Amin. Gereja tanpa kehadiran Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, gereja itu adalah gereja yang mati. Mungkin saja gereja itu banyak kegiatannya, saudara. Senin ada kegiatan, Selasa ada kegiatan, Rabu kegiatan, Kamis kegiatan, Jumat kegiatan, Sabtu kegiatan, Minggu kegiatan, full kegiatan. Tapi itu bukan jaminan bahwa gereja itu ada urapan dan kehadiran Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita baca di kitab Wahyu, saudara-saudara, ada 7 gereja yang sedang ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada gereja yang sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Tapi Tuhan berkata, kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kamu harus bertobat. Tidak ada artinya semua kesibukan kegiatan yang kamu lakukan. Kenapa? Karena kasihmu yang mula-mula kepadaku sudah hilang. Haleluya. Kalau ada kegiatan di gereja, kegiatan ini, sebenarnya tujuannya bukan gereja kurang kerjaan, saudara-saudara. Mestinya itu adalah wujud luapan semangat yang menyala-nyala, saudara-saudara. Amin. Bukan rutinitas supaya gereja ini kelihatan hidup, gereja ini kelihatan ada urapan, lalu bikin ini. No, seharusnya itu muncul dari hati yang mengasihi Allah. Amin, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Saya berdoa gereja kita ada lawatan dan urapan Roh Kudus. Itu secara korporat, secara bersama-sama. Tetapi jangan lupa gereja secara pribadi, setiap pribadi yang ada di tempat ini, engkau harus memelihara pengurapan, saudara-saudara. Amin. Engkau harus membawa minyak supaya apa? Supaya pelitamu bercahaya. Supaya wajahmu kelihatan penuh sukacita, harus ada dari dalam, saudara-saudara. Coba lihat kiri kanannya, ada wajah yang penuh sukacita? Atau wajah yang tertekan? Stres? Ciri-ciri orang yang wajahnya tertekan, yang pertama, susah tersenyum. Mukanya kurang ceria. Kemudian apa lagi? Jarang ngomong.
kemudian mager, malas gerak. Tapi orang yang ada pengurapan Roh Kudus, dia selalu sukacita, saudara-saudara. Amin. Dia selalu ingin menyapa orang, saudara-saudara. Kenapa? Ada pengurapan, saudara-saudara. Haleluya. Jadi berkat. Tapi kalau wajahnya murung terus orang lihat, orang itu. Yang tadinya orang itu mau ambil dompetnya kasih uang, dia lihat muka kita, nggak jadi. Tutup, saudara. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, jangan murung, tetaplah sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sebenarnya kekristenan itu, kita orang-orang percaya, digambarkan seperti ini. Dari Mesir sedang menuju ke tanah perjanjian. Tapi saudara-saudara, orang Israel seringkali di perjalanan menuju tanah Kanaan seringkali ngomel. Kenapa ngomel? Karena mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel ngomel, saudara-saudara, karena mereka seringkali merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi apakah betul Allah meninggalkan mereka dalam perjalanan? Bukankah tanda-tanda ajaib terus terjadi selama perjalanan? Sepatu mereka, firman Tuhan berkata selama 40 tahun tidak. Pakaian mereka selama 40 tahun. Mereka lapar, Tuhan kasih. Ketika mereka butuh air di padang gurun, Allah melakukan apa? Allah mengeluarkan air dari gunung batu. Ketika mereka lapar, saudara-saudara, tiba-tiba mana turun dari sorga. Bukankah bangsa Israel kagum akan semua itu? Tapi ketika mereka tiba menghadapi masalah, kemudian mereka bilang, mana Tuhan? Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Di sini kami susah. Padahal kemarin baru, mujizat. Luar biasa. Hari ini ketika mereka ada masalah, seolah-olah tidak ada Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak bersama mereka? Tuhan hadir, tapi mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di sisi mereka, tetapi mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa Allah ada di samping mereka. Itu sebabnya mulut mereka ngomel, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, mereka membuat patung emas. Harun, dia pergi kepada jemaat-jemaat Israel. Ayo kumpulin emas-emasmu. Kita mau bikin lembu emas patung. Untuk apa? Disembah. Ketika emas itu terkumpul, mereka bikin patung lembu emas. Kemudian Harun berkata, mari kita sembah ini. Inilah Tuhan yang ajaib yang membawa kita keluar dari tanah perjanjian.
Dari tanah Mesir. Saudara, kenapa mereka buat patung? Karena Allah yang menuntun mereka dari Mesir. Allah itu Allah yang tidak kelihatan. Amin. Mata jasmani mereka ingin lihat nyatanya Tuhan. Karena Allah itu tidak kelihatan, mereka bikin Allah yang kelihatan. Supaya mata mereka melihat. Bukankah Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya karena apa? Berbahagialah engkau karena kamu tidak melihat tapi kamu percaya. Tapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Allah setiap hari bersama kita, saudara-saudara. Tapi kenapa seringkali kita ngomel? Kita mengeluh seolah-olah Tuhan tidak ada. Bukankah seringkali menyalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Di mana engkau? Bangsa Israel, itulah yang terjadi pada mereka. Tanpa disadari, kita sedang membuat Tuhan yang baru atas diri kita. Apa itu, saudara? Uang, hobi, posisi, jabatan, pekerjaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat. Amin. Kiranya kita transparan dan hidup benar di mata Tuhan. Manusia enggak bisa melihat sesungguhnya, tapi mata Allah adalah mata yang sesungguhnya. Saudara, kita jadi orang Kristen, belum tentu Yesus adalah Tuhan bagi kita. Belum tentu Yesus Tuhan bagi kita. Mungkin secara de jure, Jesus is Lord for your life. Tetapi secara de facto, bukan. Hati orang tidak ada yang kita bisa lihat. Tapi Tuhan dia lihat. Amin. Mungkin uang bagimu adalah Tuhan. Engkau ke gereja hanya sekedar formalitas. Engkau ke gereja bukan karena engkau haus hadiratnya. Bukan. Kenapa? Karena Tuhanmu bukan Yesus. Mungkin orang yang mempertuhankan posisi jabatan yang dikejar itu, saudara-saudara. Kelihatannya rohani, saudara-saudara. Tapi mata Tuhan adalah mata yang melihat. Jaga hati setiap kita. Amin. Orang yang melakukan mujizat saja Tuhan bilang, "Enya, engkau pembuat kejahatan." Sekalipun orang itu bilang, aku sudah mengusir setan, tanda-tanda ajaib, bernubuat, tetapi ditolak dari sorga. Bukan apa yang kelihatan, saudara-saudara. Yang kelihatan itu bagus, tapi yang kelihatan itu harus murni dari mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jesus is everything. Amin. Tanpa kehadiran Tuhan, maka orang akan membuat Tuhan yang lain dalam diri.